Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abed Nur Insani. Saya mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Wiraraja Madura. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas metode penelitian hukum berupa proposal tesis. Judul proposal tesis saya yang berjudul Implementasi Undang-Undang ITE dalam penyelesaian permasalahan ujaran kebencian dan dampaknya terhadap kebebasan berpendapat masyarakat. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang. Berkembangnya zaman pastinya berdampak kepada berkembangnya kemajuan teknologi. Dengan adanya berkembangan teknologi, membuat kemudahan bagi manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Salah satunya adalah dalam melakukan komunikasi dengan antar manusia. Jika pada zaman dulu untuk berkomunikasi saja membutuhkan waktu berminggu-minggu karena menggunakan surat, namun sekarang hanya dalam hitungan detik manusia sudah dapat berkomunikasi lewat bantuan alat smartphone. Mayoritas anak muda di Indonesia sudah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dengan menggunakan media sosial. Keberadaan media sosial bagi masyarakat pada zaman modern ini selain memiliki kegunaan, namun juga terdapat dampak negatif yang harus diterima dan jika tidak bijak dalam menggunakannya. Timbul permasalahan-permasalahan yang diakibatkan penggunaan media sosial yang tidak bijak seperti beberapa kasus pencemaran nama baik, kasus pembulian, kasus ujaran kebencian, dan ancaman kekerasan. Konflik-konflik tersebut sebenarnya dapat diminimalisir apabila setiap pihak dapat menggunakan media sosial dengan lebih bijak. Salah satu dampak negatif dari penggunaan media sosial yang tidak tepat adalah adanya ujaran kebencian. Mengungkapkan bahwa ujaran kebencian bermakna sebagai tindakan komunikasi individu atau kelompok dalam provokasi, hasutan maupun hinaan yang ditujukan kepada individu atau kelompok yang lainnya. Kasus hukum terbaru dari adanya pasal karet dalam Undang-Undang ITE adalah ditetapkannya Jering SID karena dijerat pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan atau pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Mengenai ujaran kebencian dan pencemaran nama baik, Jering ditangkap setelah dilaporkan ID atau biasa disebut Ikatan Dokter Indonesia yang tidak terima dengan postingan Instagram Jering. Gara-gara bangga jadi kacung WHO, ID dan rumah sakit dengan seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan tes COVID-19. Keberadaan Undang-Undang ITE sendiri dianggap telah membatasi kebebasan berpendapat seseorang. Hal ini karena dalam Undang-Undang ITE diyakini terdapat pasal karet di dalamnya. Seperti pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau penyemaran nama baik. Baik, saya akan menjelaskan rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana implementasi Undang-Undang ITE dalam menyelesaikan permasalahan ujaran kebencian. Rumusan masalah yang kedua, bagaimana dampak keberadaan pasal karet dalam Undang-Undang ITE terhadap kebebasan berpendapat masyarakat. Baik, saya akan menjelaskan tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi Undang-Undang ITE dalam menyelesaikan permasalahan ujaran kebencian. Yang kedua, untuk mengetahui dampak keberadaan pasal karet dalam Undang-Undang ITE terhadap kebebasan berpendapat masyarakat. Baik, saya akan menjelaskan manfaat penelitian.
Manfaat teoritis, yaitu secara teoritis manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai hukum tentang ITE. Manfaat praktis. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak, yaitu bagi pemerintah. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan ITE dan kebebasan berpendapat masyarakat. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber ilmu pengetahuan bagi masyarakat.